Bab 17. Doa, hadiah dari Allah. Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan, menurut Anda, mengapa doa adalah hadiah yang istimewa? Mengapa kita perlu mempelajari ajaran Alkitab tentang doa? Dibandingkan dengan alam semesta, bumi sangatlah kecil. Saat Yehua melihat ke bumi, semua orang dari segala bangsa terlihat hanya seperti setetes air dari timba. Meski begitu, Mazmur 145 ayat 18 dan 19 berkata, Yehua dekat dengan semua yang berseru kepadanya, dengan semua yang memanggilnya dengan tulus. Dia memuaskan keinginan semua yang hormat kepadanya. Dia mendengarkan saat mereka minta tolong, dan dia menyelamatkan mereka. Ini benar-benar kehormatan yang luar biasa. Yehua, pencipta yang maha kuasa, ingin bersahabat dengan kita. Dia ingin mendengarkan doa-doa kita. Jadi, doa adalah hadiah istimewa dari Yehua untuk kita semua. Tapi, Yehua hanya akan mendengarkan kita kalau kita berbicara kepadanya dengan cara yang Dia inginkan. Bagaimana caranya? Mari kita bahas ajaran Alkitab tentang doa. Mengapa kita perlu berdoa kepada Yehua? Paragraf 3. Pertanyaan, mengapa kita perlu berdoa kepada Yehua? Yehua ingin agar kita berdoa atau berbicara kepadanya. Dari mana kita tahu? Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, jangan khawatirkan apapun. Sebaliknya, dalam segala hal, sampaikan permintaan kalian kepada Allah dengan berdoa dan memohon, serta mengucap syukur, sehingga kedamaian dari Allah, yang bisa mengalahkan pemikiran apapun, akan menjaga hati dan pikiran kalian melalui Kristus Yesus. Coba pikirkan undangan yang menakjubkan itu. Pencipta alam semesta sangat peduli kepada kita. Dia ingin agar kita menceritakan perasaan dan masalah kita kepadanya. Paragraf 4. Pertanyaan, mengapa doa yang teratur bisa mempererat persahabatan kita dengan Yehua? Doa bisa membuat kita akrab dengan Yehua. Kalau dua orang sahabat sering bercerita kepada satu sama lain tentang masalah, pikiran, dan perasaan mereka, persahabatan mereka akan semakin erat. Begitu pula dengan doa kepada Yehua. Melalui Alkitab, Dia menceritakan kepada kita pikiran dan perasaannya, serta apa yang akan Dia lakukan di masa depan. Sebaliknya, kita bisa berbicara dan bahkan mencurahkan isi hati kita kepadanya. Kalau kita melakukan ini dengan teratur, persahabatan kita dengan Yehua akan semakin erat. Bagaimana agar kita didengar Allah? Paragraf 5. Pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa tidak semua doa didengar Allah? Apakah Yehua mendengarkan semua doa? Tidak. Pada zaman Nabi Yesaya, Yehua berkata kepada bangsa Israel di Yesaya 1 ayat 15, walau kalian banyak berdoa, aku tidak mau mendengarkan. Kalian telah banyak membunuh. Jadi, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa melakukan apa yang Yehua benci, sehingga Dia tidak mau mendengarkan doa kita. Paragraf 6. Pertanyaan, mengapa iman sangat penting? Bagaimana kita bisa membuktikan iman kita? Kalau kita ingin Yehua mendengarkan doa kita harus beriman kepadanya. Rasul Paulus menjelaskan dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman, orang tidak mungkin menyenangkan Allah. Karena orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia ada, dan bahwa Dia mengupahi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi, sekedar mengakui bahwa kita beriman tidaklah cukup. Kita perlu membuktikan iman kita dengan menaati Yehua setiap hari. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan,
Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, iman tanpa perbuatan juga mati. Paragraf 7. Pertanyaan A. Mengapa kita perlu rendah hati dan sopan saat berdoa kepada Yehuwa? Pertanyaan B. Seperti apa doa yang tulus itu? Kita perlu rendah hati dan sopan saat berdoa kepada Yehuwa. Mengapa? Kalau kita berbicara kepada raja atau presiden, kita pasti akan berbicara dengan sopan. Yehuwa adalah Allah yang maha kuasa. Jadi, kita seharusnya lebih rendah hati dan sopan saat berbicara kepadanya. Kita juga perlu berdoa dengan tulus dari hati, bukan hanya karena kebiasaan. Paragraf 8. Pertanyaan. Setelah kita mendoakan sesuatu, apa yang perlu kita lakukan? Setelah mendoakan sesuatu, kita harus berbuat sebisa-bisanya sesuai dengan doa kita. Misalnya, kalau kita berdoa tentang kebutuhan sehari-hari, kita tidak boleh bermalas-malasan dan berharap bahwa Yehuwa akan memberikan segala sesuatu, padahal kita mampu bekerja. Kita harus bekerja keras dan menerima pekerjaan apapun yang bisa kita lakukan. Atau, kalau kita berdoa meminta bantuan Yehuwa agar bisa menghentikan kebiasaan buruk, kita harus menghindari keadaan apapun yang bisa menggoda kita. Mari kita bahas beberapa pertanyaan tentang doa. Pertanyaan umum tentang doa. Paragraf 9. Pertanyaan, kepada siapa seharusnya kita berdoa? Dari Yohanes 14 ayat 6, apa yang bisa kita pelajari tentang doa? Kepada siapa seharusnya kita berdoa? Di Matius 6 ayat 9, Yesus mengajar para pengikutnya untuk berdoa kepada Bapa yang di surga. Dia juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, kita seharusnya berdoa hanya kepada Yehuwa melalui Yesus. Apa artinya berdoa melalui Yesus? Artinya, kita perlu menghormati peran istimewa yang Yehuwa berikan kepada Yesus. Seperti yang sudah kita pelajari, Yesus datang ke bumi untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian. Yehuwa juga telah mengangkat Yesus sebagai imam besar sehingga dosa manusia bisa diampuni. Yehuwa juga mengangkat dia sebagai hakim. Paragraf 10. Pertanyaan. Apakah kita perlu berdoa dalam posisi tertentu? Jelaskan. Apakah kita perlu berdoa dalam posisi tertentu? Tidak. Yehuwa tidak meminta kita untuk berlutut, duduk, atau berdiri saat berdoa. Alkitab mengajarkan bahwa kita bisa berbicara kepada Yehuwa dalam posisi apapun yang sopan. Bagi Yehuwa, yang terpenting bukanlah posisi kita, tapi ketulusan kita saat berdoa. Kita bisa berdoa dengan bersuara atau dalam hati, dimanapun dan kapanpun. Dan meski tidak ada yang tahu bahwa kita sedang berdoa, kita bisa yakin bahwa Yehuwa mendengarkan kita. Paragraf 11. Pertanyaan, apa saja yang bisa kita doakan kepada Yehuwa? Apa saja yang bisa kita doakan? Apapun yang sesuai dengan kehendak Yehuwa. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, kalau kita meminta apapun sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengarkan kita. Apakah kita bisa mendoakan kebutuhan kita sendiri? Bisa. Berdoa kepada Yehuwa seharusnya seperti berbicara kepada sahabat. Kita bisa memberitahu Yehuwa apapun yang kita pikirkan dan rasakan. Kita bisa berdoa meminta kuasa kudus-Nya untuk membantu kita melakukan yang benar. Kita juga bisa berdoa agar Yehuwa membantu kita membuat keputusan yang bijaksana. Selain itu, kita bisa berdoa meminta kekuatan agar tabah menghadapi kesulitan. Kita perlu meminta Yehuwa untuk mengampuni dosa kita.
kita juga perlu mendoakan orang lain, misalnya keluarga dan saudara-saudari di sidang Kristen. Paragraf 12. Pertanyaan: apa yang seharusnya menjadi hal terpenting dalam doa kita? Apa yang seharusnya menjadi hal terpenting dalam doa kita? Yehuwa dan kehendak-Nya. Kita perlu bersyukur kepadanya dengan tulus atas segala sesuatu yang telah Dia lakukan untuk kita. Saat Yesus berada di bumi, Dia mengajar murid-muridnya cara berdoa. Matius 6 ayat 9-13 mengatakan, jadi, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, disucikanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami untuk hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Janganlah biarkan kami menyerah pada godaan, tapi selamatkanlah kami dari si jahat. Dia berkata bahwa pertama-tama mereka perlu berdoa agar nama Allah disucikan atau dikuduskan. Lalu, mereka perlu berdoa agar kerajaan Allah datang dan agar kehendak Yehuwa terjadi di seluruh bumi. Yesus menunjukkan bahwa setelah mendoakan hal-hal yang sangat penting itu, barulah kita mendoakan kebutuhan kita sendiri. Dengan mengutamakan Yehuwa dan kehendak-Nya dalam doa kita, kita menunjukkan bahwa itulah yang terpenting dalam hidup kita. Paragraf 13. Pertanyaan: berapa lama seharusnya kita berdoa? Berapa lama seharusnya kita berdoa? Alkitab tidak memberikan batasan. Doa kita bisa panjang atau singkat, bergantung keadaan. Misalnya, kita mungkin mengucapkan doa yang singkat sebelum makan. Tapi, doa kita mungkin lebih panjang saat kita mengucapkan syukur atau menceritakan masalah kita kepada Yehuwa. Kita tidak mau berdoa panjang lebar hanya untuk pamer, seperti yang dilakukan beberapa orang pada zaman Yesus. Yehuwa tidak terkesan dengan doa seperti itu. Yang paling penting bagi Yehuwa adalah doa yang tulus dari hati. Paragraf 14. Pertanyaan: seberapa sering seharusnya kita berdoa? Dan hal ini menunjukkan apa tentang Yehuwa? Seberapa sering seharusnya kita berdoa? Yehuwa mengundang kita untuk berbicara kepadanya dengan teratur. Alkitab berkata, teruslah berdoa, berdoalah dengan tekun, dan berdoalah terus. Matius 26 ayat 41, Roma 12 ayat 12, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yehuwa selalu siap mendengarkan kita. Kita bisa mengucapkan syukur setiap hari atas kasih sayang dan kemurahan hati-Nya. Kita juga bisa meminta agar Dia membimbing, menguatkan, dan menghibur kita. Kalau kita benar-benar menghargai doa sebagai hadiah dari Yehuwa, kita akan menggunakan setiap kesempatan untuk berbicara kepadanya. Paragraf 15. Pertanyaan: mengapa kita perlu mengatakan amin pada akhir doa? Mengapa kita perlu mengatakan amin pada akhir doa? Kata amin berarti pasti atau jadilah demikian. Dengan mengatakan amin, kita menunjukkan bahwa doa kita sungguh-sungguh dan tulus. Alkitab mengajarkan bahwa kita juga perlu mengatakan amin pada akhir doa yang diucapkan di depan umum. Kita bisa mengucapkannya dalam hati atau dengan bersuara untuk menunjukkan bahwa kita setuju dengan doa itu. Cara Allah menjawab doa kita. Paragraf 16. Pertanyaan: apakah Yehuwa benar-benar menjawab doa kita? Jelaskan. Apakah Yehuwa benar-benar menjawab doa kita? Ya. Alkitab mengatakan bahwa Yehuwa adalah pendengar doa dan bahwa doa banyak orang akan dijawab oleh-Nya. Yehuwa mendengarkan doa yang tulus dari banyak orang dan menjawab mereka dengan berbagai cara.
Paragraf 17. Pertanyaan: bagaimana Yehua menggunakan malaikat dan hamba-hambanya di bumi untuk menjawab doa kita? Yehua bisa menjawab doa kita melalui malaikat dan hamba-hambanya di bumi. Contohnya, ada banyak orang yang berdoa meminta bantuan untuk mengerti Alkitab, dan tidak lama kemudian mereka dikunjungi oleh saksi-saksi Yehua. Alkitab menunjukkan bahwa para malaikat ikut membantu pemberitaan kabar baik di seluruh bumi. Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, "Saya melihat ada malaikat lain yang terbang di langit. Dia punya kabar baik yang abadi untuk disampaikan kepada semua orang di bumi, kepada setiap suku, ras, bahasa, dan bangsa." Selain itu, banyak dari kita pernah berdoa kepada Yehua tentang masalah atau kebutuhan tertentu. Lalu, kita mendapat bantuan yang dibutuhkan dari seorang saudara atau saudari Kristen. Paragraf 18. Pertanyaan: bagaimana Yehua menggunakan kuasa kudus dan Alkitab untuk menjawab doa? Yehua bisa menggunakan kuasa kudusnya untuk menjawab doa kita. Saat kita berdoa meminta bantuan untuk tabah menghadapi suatu masalah, Dia bisa menggunakan kuasa kudusnya untuk membimbing dan menguatkan kita. Yehua juga bisa menggunakan Alkitab untuk menjawab doa kita dan membantu kita membuat keputusan yang bijaksana. Saat kita membaca Alkitab, kita mungkin menemukan ayat-ayat yang membantu kita. Di sidang Kristen, Yehua bisa menggunakan seseorang untuk memberikan komentar yang sesuai dengan keadaan kita. Yehua juga bisa menggunakan seorang penatua untuk menyampaikan bahan yang cocok dari Alkitab kepada kita. Paragraf 19. Pertanyaan: apa yang harus kita ingat jika sepertinya doa kita belum dijawab? Tapi kita mungkin berpikir, kenapa Yehua belum menjawab doa saya? Ingatlah, Dia tahu cara dan waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Dia tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita mungkin harus terus berdoa untuk menunjukkan bahwa doa kita sungguh-sungguh dan bahwa kita benar-benar beriman kepadanya. Kadang, Yehua menjawab doa kita dengan cara yang tidak diduga. Misalnya, setelah kita berdoa tentang suatu masalah, Yehua mungkin tidak menyingkirkan masalah itu, tapi Dia memberi kita kekuatan agar kita tetap tabah. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, "Saya sanggup menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang saya dapatkan dari Allah." Paragraf 20. Pertanyaan: mengapa kita perlu sering berdoa kepada Yehua? Jelaslah, doa adalah hadiah istimewa dari Yehua. Yakinlah bahwa Dia mendengarkan kita. Semakin sering kita mencurahkan isi hati kita kepada Yehua, semakin erat persahabatan kita dengannya. Ringkasan. 1. Yehua ingin mendengarkan doa kita. Yehua dekat dengan semua yang berseru kepadanya, dengan semua yang memanggilnya dengan tulus. Mazmur 145 ayat 18. Bagaimana agar doa kita didengar Yehua? Ibrani 11 ayat 6, kita harus beriman. Mazmur 138 ayat 6, kita harus rendah hati dan sopan. Yakobus 2 ayat 26, tindakan kita perlu sesuai dengan doa kita. Matius 6 ayat 7 dan 8, kita harus berdoa dengan tulus dan jujur. Jangan mengulangi kata-kata yang sama saat berdoa. Yesaya 1 ayat 15, kita harus menaati Allah. 2. Pertanyaan umum tentang doa. Kepada siapa seharusnya kita berdoa? Matius 6 ayat 9, Yohanes 14 ayat 6. Apakah kita perlu berdoa dalam posisi tertentu? 1 Tawarik 17 ayat 16, Nehemia 8 ayat 5 dan 6, Daniel 6 ayat 10,
Markus 11 ayat 25. Apakah Yehua mendengarkan doa yang kita ucapkan dalam hati? Nehemia 2 ayat 1-6. Berapa lama seharusnya kita berdoa? 1 Samuel 1 ayat 12 dan 15, Lukas 20 ayat 46 dan 47. Seberapa sering seharusnya kita berdoa? Roma 12 ayat 12, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mengapa kita perlu mengatakan amin pada akhir doa? 1 Tawarik 16 ayat 36, 1 Korintus 14 ayat 16. 3. Hal-hal yang bisa kita doakan. Inilah yang kita yakini. Kalau kita meminta apapun sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengarkan kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. Apa saja yang bisa kita doakan? Matius 6 ayat 9 dan 10. Doakan agar kehendak Yehua terjadi. 1 Tawarik 29 ayat 10-13. Ucapkanlah syukur. Matius 6 ayat 11-13. Doakan kebutuhan dan masalah kita. Lukas 11 ayat 13. Mintalah kuasa kudus. Yakobus 1 ayat 5. Doakan agar kita bisa membuat keputusan yang bijaksana. Filipi 4 ayat 13. Mintalah kekuatan agar kita bisa tabah. Efesus 1 ayat 3 dan 7. Mintalah pengampunan atas dosa kita. Kisah 12 ayat 5. Doakan orang lain. 4. Yehua menjawab doa kita. Oh pendengar doa, segala macam orang akan datang kepadamu. Mazmur 65 ayat 2. Bagaimana Yehua menjawab doa kita? Amsal 12 ayat 25, Wahyu 14 ayat 6. Yehua bisa menggunakan malaikat atau manusia untuk membantu kita. 2 Korintus 4 ayat 7. Dia bisa membantu kita melalui kuasa kudusnya. Filipi 4 ayat 6, 7 dan 13. Dia bisa memberikan kedamaian dan kekuatan agar kita bisa tabah. Galatia 6 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dia membuat kita lebih bijaksana melalui Alkitab dan sidang Kristen.